Anda berada. Nah nih Dokter Tris ngomong-ngomong tentang puasa ya Bapak Ibu semua FDC Family. Jadi tema kita pada siang hari ini juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Yang minggu depan. Minggu depan. Tanggal 11 sampai 12. Antara 11-12 Okay. ya. Nah biasanya kalau kita udah tiba di bulan Ramadan, beberapa orang khususnya yang punya masalah dengan kesehatan kadang-kadang suka ketar-ketir, suka cemas-cemas gimana gitu ya. Pengennya melakukan ibadah puasa karena sebenarnya puasa ini adalah satu kewajiban, tapi memang diberikan keringanan untuk mereka-mereka yang memang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Tapi siapapun umat muslim gitu Dokter Tris pasti pengen sedapat mungkin menjalankan ibadah puasa yang setahun sekali ini ya. Kalau untuk minggu ini atau hari Rabu ini kita akan memberikan tips nih untuk anda FDC Family yang punya masalah dengan gangguan lambung khususnya GERD, supaya nanti pada saat menjalankan ibadah puasa lambung Anda bisa bekerja sama dengan baik ya, bisa berkompromi sehingga Anda bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar ya. Oke, tanpa banyak bicara lagi, saya akan serahkan kepada Dokter Tris. Dokter Tris akan menjelaskan dari awal sampai akhir termasuk apa sih GERD itu. Silakan. Oke, selamat siang semuanya Mbak Reni, Pak Oni, dan Bapak-Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Maaf, ya hari ini juga kita akan membahas tentang GERD. Nah, jadi GERD itu adalah singkatan dari Gastroesophagus Reflux Disease. Itu adalah kembalinya cairan lambung yang sudah masuk ke dalam lambung kembali lagi ke atas. Jadi sebenarnya makanan kita itu masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, kemudian kerongkongan, masuk terus ada klep masuk ke dalam lambung. Nah, klep itu namanya sphincter. Nah, tapi pada GERD itu ada dua macam. Ada yang asam lambungnya berlebihan, ada yang sphincternya atau klepnya itu agak soak, dol. Jadi kadang-kadang makanan yang sudah tercampur dengan asam di lambung itu naik lagi. Nah, gejalanya ini sebenarnya GERD ini sering sekali dialamin, yaitu orang yang dibilang sakit MA, sakit gangguan pencernaan, yaitu ditandai dengan heartburn, sakit panas di dada ya, seperti gambar ya, rasa panas di dada ya, gambarnya sampai ada contohnya, nggak enak di dada, sampai kadang-kadang ada nyeri di dada yang kadang-kadang juga sampai ke belakang, kemudian sampai ada rasa asam sampai pahit yang keluar, maksudnya kita sampai rasakan, bisa dirasakan ya. Jadi itu adalah cairan lambung yang naik ke atas ya, dan itu bisa disertai dengan sesak juga, tidak nyaman, terus jadi nafasnya pendek, perutnya seperti begah kembung penuh ya, bloating. Nah, itu juga masuk ke dalam lambung. Ini adalah kira-kira gambaran, mungkin nggak terlalu jelas ya. Lambung itu adanya di sebelah kiri bawah, di sebelah kanan itu adalah liver. Nah, ini adalah makanan yang masuk di dalam sini tuh pasti ada cairan lambung. Secara anatomi lambung itu mempunyai cairan yang akan melumatkan makanan kita sehingga bisa diproses, kemudian nanti lewat usus dan sebagainya. Nah, di sini nih ada katup, klep. Klep seperti wastafel segala macam, itu semuanya ada klep. Nah, pada yang normal itu klepnya kalau ada barang yang masuk, tek, ya sudah. Ya. Tapi pada saat GERD dia bisa begini, mencelat lagi ya. Mencelat lagi. Untung saya nggak mau mencelat. Ke atas lagi sehingga ada tekanan. Biasanya kenapa dia naik? Karena ada tekanan pada lambung. Karena gasnya banyak, asam lambungnya banyak, jadi dia akan mengembalikan makanan yang mestinya masuk ke dalam lambung. Nah, makanya disertai dengan adanya rasa asam, rasa pahit ya, yang sampai ke atas dan tidak enak. Benar-benar. Terus ada rasa nyeri di daerah ulu hati. Jadi itu adalah penyebab yang paling sering, yaitu adanya kelemahan dari katup itu sendiri ya.
Kalau saya ngeliat sendiri bapak saya kan Oke. usianya sekarang sudah 82 nih, nanti Wah. April nih. April ini usianya 82 insya Allah. Jadi sering keselak gitu loh. Nah sebenarnya katupnya orang muda sama lansia itu sama nggak sih? Ya, pada orang-orang lansia yang otomatis motoriknya sudah berkurang, itu atau pada orang stroke itu termasuk juga, tapi rata-rata secara faal, secara normal pada usia tua itu katupnya sudah melemah. Semua organ di dalam tubuh kita kan ada syarafnya. Betul. Nah itu sudah melemah melemah. semua. Nah melemahnya artinya pada saat makanan masuk belum selesai, Ya. dia sudah Nutup. menutup. Oh. Sehingga ada yang belum Nyangkut. diterima, belum masuk semua, Iya, benar-benar. terima kemudian naik Keselak lagi, jadinya. jadi itu keselak. Oke. Ya, jadi kalau yang ini bukan GERD ya, itu kalau yang bukan ini GERD, ya. itu bukan GERD, itu adalah di sini. Tapi kalau gambarannya kalau di lambung juga ada katup. Karena kalau nggak ada katup, nanti kalau kita headstand ya namanya, headstand, jungkir balik, keluar semua dong, Nah. ya kan? Jadi ada penutupnya. Ada penutupnya. Jadi di semua Tuhan menciptakan secara sempurna, Detail ya, Dok, ya. ya sampai begitu-begitu Iya, ya. betul-betul. Jadi minum juga. Kenapa kita gelek? Iya. Nah pada saat gelek itu adalah katupnya Katupnya terbuka, terbuka. terus gelek itu udah nutup lagi, gitu loh. Iya. Ya, Oke. jadi yang tidak sering kalah ininya itu karena sakit di ulu hati, kadang-kadang ada nyeri lambung, ya, yang perutnya kelihatannya membesar, terus bunyinya kalau ditepuk-tepuk puk gitu, ya kayak tambur. Itu juga merupakan suatu salah gejala. Kemudian kalau sering terjadinya GERD karena adanya asam yang sering naik lagi ke rongga mulut, itu bisa mempengaruhi gigi. Giginya lebih sensitif, kerasanya kok giginya nggak enak ya gitu loh. Terus sering juga disertai dengan sakit kepala. Oh. Ya, jadi GERD itu gejalanya macam-macam, dari dada sampai ke pusing. Dan pusing itu merupakan salah satu gejala yang sering terjadi. Benar-benar. Ya, itu adalah GERD. Dan itu sering sekali dialami. Nah, kembali lagi karena kita akan menyambut bulan Ramadan, itu kita akan berpuasa selama 14. Kalau di Indonesia ya di WIB, WIT, WI itu sama saya rasa. Ya, pokoknya di Indonesia itu sekitar 14-15 jam ya. Betul ya? Sekitar 14 jam, dan itu sangat-sangat berarti. Dan buat orang-orang yang GERD itu biasanya bisa kambuh. Ya, betul. Nah, sehingga ini diambil topik hari ini karena kita akan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana supaya menanggulangi supaya bulan puasa itu GERD tidak timbul. Benar. Karena sebenarnya bila kita berpuasa, apalagi bulan Ramadan, sebenarnya itu adalah masa-masa di mana badan kita itu mengalami suatu periode 1 bulan yang bisa menyehatkan badan sebenarnya. Ya, jadi puasa itu sebenarnya baik untuk memperbaiki organ-organ tubuh, mengganti sel-sel yang rusak, mengurangi zat-zat yang tidak perlu masuk ke dalam tubuh kita, radikal-radikal bebas dari makanan yang masuk ke tubuh kita tuh sebenarnya pada saat puasa itu sangat baik. Orang-orang yang tidak melakukan sahur adalah salah. Ya. Bayangkan saja dia bisa selama berapa puluh jam, hampir yang bisa 20 jam itu kalau tidak sahur, kalau tidak mendapat asupan makanan dan minuman. Nah, terutama di daerah tropis itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita bisa dehidrasi. Ya. Jadi yang terpenting adalah makan sahur. Itu yang terpenting, bukan buka puasa. Ya. Jadi makan sahur yang dipentingkan adalah buat keseluruhan adalah cukup cairan pada saat sahur. Sehingga pada saat 14 jam ke depan itu badan kita diharapkan tidak dehidrasi. Ada Cadangan lah, cairan. ya. Yaitu minumlah makanan sebelum sahur, minum dulu. Di saat makan minum lagi. Kemudian nanti di saat mau selesai minum lagi, dan sebaiknya adalah minum minuman yang tidak manis. Dan jangan kopi, jangan teh, jangan coklat. Jadi selain air,
tambahan lagi dari makanan-makanan yang berkuah. Jadi bukan gorengan. Ya. Jadi sop-sopan boleh, pening-peningan boleh, yang hangat, dan makanlah cukup juga nasi ya, walaupun nanti saya gimana ngantuk, tapi itu merupakan suatu cadangan selama 14 jam. Sayur yang terutama, kemudian buah boleh, buah-buahan juga ditambah dengan karbohidrat. Ya, jadi sekali lagi yang biasa kopi ya monggo, tapi jangan terlalu banyak. Yang tidak pernah kopi jangan mencoba-coba pada saat sahur itu mengkonsumsi kopi, karena itu akan mempercepat timbulnya asam lambung Anda timbul belum waktunya berbuka. Ya, jadi itu pesan saya, kudu harus sahur. Oke. Nah, sebelum masuk ke buka, saya mau tanya nih Dokter Tenis, di orang awam itu anggapannya kayak nggak usah jauh-jauh deh, di keluarga saya, keluarga besar, jadi ibu itu selalu menyiapkan teh manis pada saat sahur dengan asumsi Menambah tenaga. Yes, ya menambah energi gitu loh. Nah, karena dari dulu terbiasa seperti itu sampai besar pun ya udah ngikut gitu loh. Tetapi setelah saya kuliah, setelah tahu ya, artinya saya pribadi tahu, tetapi menerapkan ke keluarga itu agak susah. Ya, sebenarnya itu adalah kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan, terutama di orang Indonesia. Teh manis itu pokok. Ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, minumlah pada saat sebelum Anda makan. Itu boleh, tapi jangan manis-manis. Manisnya manis jambu saja, sambil dibiasakan untuk kalau itu tidak baik, karena dengan manis itu akan mempercepat Anda haus. Jadi yang katanya bisa menambah energi itu sebenarnya salah. Itu kebalik. Justru energi akan didapatkan dari makanan yang kita makan, yaitu makanan yang berkuah, makanan yang bergizi. Juga di samping itu jangan makan makanan pedas pada saat pada saat sahur. Ya. Kemudian lebih banyak jangan dengan daging-daging yang merah. Ayam, ikan itu lebih sehat. Betul. Ya, untuk untuk sahur ya. Beda dengan mungkin nanti pada saat buka ya nggak apa-apa, karena pada saat berbuka kita masih ada jangka waktu 9 jam malam. 9 jam kira-kira sampai kita menutup sebelum puasa itu kembali. Ya, jadi kenapa? Karena daging-dagingan itu lebih lama dicerna. Lebih lama dicerna itu juga membuat cepat ngantuk, membuat orang juga lebih lemes. Ya, ngantuk kan lemes. Kemudian dia juga kepingin asupan airnya juga lebih banyak. Ya, jadi yang terpenting sekali lagi adalah makan makanan pada saat sahur. Itu penting. Kemudian tambahkanlah suplemen pada saat sahur. Jadi vitamin, suplemen ya, karena kita ini keluarga suplemen di depan udah ada, nanti ke belakang kita akan bahas ini. Itu lebih baik dikonsumsi pada saat setelah sahur ya. Sebelum Anda sholat imsak sebelum imsak tiba, itu sudah dipenuhi semua. Nah, minumnya pakai air gluk-gluk supaya secara psikis kita juga sudah tahu, oh ya, asupan cairan saya tadi sudah banyak, jadi saya nggak akan kehausan. Tapi kalau minum manis atau ini teh manis, kopi manis, seharian aja kita kan biasanya lebih sering untuk mulutnya lebih sering bau, lebih cepat bau. Kenapa? Satu mikrobakterialnya juga bekerja, satu kering. Tapi kalau air itu lebih lama. Ya, jadi itu sekali lagi pentingnya sahur dilakukan. Jadi buat keluarga yang anaknya masih males-malesan atau sudahlah, yang penting saya nanti kuat sampai buka. Nah, ini adalah cikal bakal terjadinya GERD. Kembali lagi, apakah seorang GERD itu boleh berpuasa? Sebenarnya boleh. Nah, sebelum ini puasa masih ada seminggu, buat orang-orang yang GERD, persiapkanlah. Jangan makan sembarangan. Ya, jangan makan asam, pedas, cuka, ketan, kopi, teh, coklat, susu berlebihan. Persiapkan lambung Anda secara baik. Dan bila orang-orang yang punya sakit MA, pada saat bersahur setelah selesai boleh tambahkanlah obat MA.
yang long acting. Ada obat mah yang long acting yang sehari cukup sekali. Anda kalau awal-awal boleh tambahkan, karena pada seminggu pertama itu masih kaget. Iya betul. Nanti setelah 2 minggu itu udah nggak kaget, itu boleh enggak, tapi boleh ditambahkan obat mah pada saat Anda sahur. Jadi waktu sahur pun juga ini bisa membuat penderita GERD juga bisa kambuh GERD-nya ya. Waktu sahur misalnya, males itu udah deh jam 12 aja deh makannya. Ya. Oh, maksudnya sebelum tidur. Iya, seperti jam 12 malam kan kadang-kadang nih kalau ada orang apalagi yang anak-anak muda gitu ya. Contohlah misalnya anak saya nih si Oval kan di kos-kosan gitu kan. Nah, daripada nanti jam 2 jam 3 bangun, mendingan jam 12 aja deh makannya. Betul. Gitu loh dok. Nah sebenarnya memang itu banyak ada, cuman itu adalah menambah jumlah jam. Iya, jadi perut makin kita panjang ya. Buat orang GERD ini sangat berbahaya. Jadi buat yang nggak GERD, anak-anak muda atau apa ya monggo-monggo saja, tapi perlu kita ingatkan kalau itu bisa membuat badan kita lebih tidak sehat. Benar. Ya, tapi daripada dia tidak sahur sama sekali ya. Kalau bangun sholat ya, gua nggak makan ber-6 jam kan rugi ya. Oke. Jadi sekali lagi bila yang penderita GERD harus mutlak Anda melakukan sahur pada waktunya. Ya. Pada saat sahur kita jangan makan yang terlalu berlebihan. Tapi saya rasa jam segitu makan berlebihan sih agak malas. Iya, agak malas sih. Nah makanya saya nggak ngomong berlebihan, tapi pilihlah makanan yang memang baik. Contohnya makanan yang berkuah, banyak sayur, tidak terlalu pedas, yang menambah selera supaya bisa makan. Sahur semangat. Ya, sopan, bening-beningan itu lebih baik ya. Tiba saatnya kita untuk berbuka puasa. Nah, hajar. Jadi yang tadinya makan ya seperlunya, makan yang memang makan biasa. Karena bulan Ramadan ada bukber lah, di samping bukber makannya juga takjil banyak. Kemudian makannya juga lebih bermewah-mewah dalam arti bervariasi, ya kan? Macam-macam. Nah, itu juga jadi puasanya itu mestinya dibersihkan, malah masuknya yang banyak. Nah itu coba saya pesan mungkin agak dikurangi. Nah berbukalah dengan yang manis-manis dulu. Betul. Yang paling baik adalah korma. Karena sekarang di Indonesia korma sudah gampang, walaupun korma itu bukan produk Indonesia, tapi sudah gampang sekali. Berbukalah dengan korma 1 atau 2, 1 saja. 3. Oh 3. Itu ada sunahnya. Ada sunahnya. Ya. Tapi kalau secara saya pikir maksudnya tidak usah terlalu banyak, itu dengan korma. Tapi korma kan kecil ya, 3 juga oke lah ya. Setelah dengan yang manis-manis, Anda minum dulu. Yang jangan langsung dingin, jangan. Minum air hangat dulu atau teh hangat boleh. Nah, pada saat ini yang punya kebiasaan teh manis monggo. Karena dia akan merecharge secara cepat kelemasan yang sudah ini kita alami. Nah pada saat ini bolehlah teh manis, tapi kalau sudah korma 3 mungkin tehnya jangan terlalu manis. Kalau malah bisa teh air hangat itu lebih baik, karena supaya suhunya tidak terlalu kaget. Kemudian Anda kalau mau takjil boleh ya, habis takjil ada yang langsung makan besar, tapi biasanya enggak, terawih dulu ya, habis terawih baru makan. Tapi boleh juga sebenarnya sebelum terawih makan dulu, nggak terlalu kenyang. Kemudian biasanya dengan takjil sama bakwan sama segala macam itu udah kenyang ya, nggak makan lagi. Tapi ada beberapa yang mungkin nggak selalu pakai takjil, itu sebenarnya kandungan gulanya nggak terlalu banyak dan itu lebih sehat. Ya jadi takjilnya mungkin jangan yang terlalu dahsyat. Ya pilihlah takjil jangan yang terlalu dahsyat, atau oke lah takjil itu ada setahun sekali. Sebenarnya ada, tapi kan kita makan itu setahun sekali itu kayaknya heboh, seru, lagi senang. Tapi saya rasa nggak usah tiap hari. Yang terbaik adalah konsumsi 4 sehat 5 sempurna, yaitu setelah nanti terawih makan dengan karbohidrat, ada sayur ya.
ada buah, ada vitamin, ada protein. Ya proteinnya boleh daging boleh, ayam boleh, ikan boleh, tahu tempe baik, ya, telur. Ya, karena telur juga bagus dikonsumsi pada saat sahur. Karena itu akan kuat dan paling simpel, Dokter Tris. ya. Tapi paling bagus sebenarnya telur rebus. Karena dia tidak mengandung minyak. Ya, betul. Dan itu telur rebus itu kalau makan 2 aja itu kenyang. Jadi nggak ada tuh alasan waduh jam 3 sudah lapar. Ya, jadi saya yakin semuanya akan bisa menyambut Lebaran ini, puasa ini ya, untuk menyambut Lebaran itu dengan sehat. Semoga GERD tidak timbul. Ya, sekali lagi konsumsi suplemen yang sesuai untuk GERD Anda, dan boleh ditambahkan dengan obat pencernaan supaya melapisi dinding lambung Anda supaya kuat sampai berbuka. Oke. Nah, ini di depan kita sudah ada botol-botol yang dominasi warna hijau nih, ya. Jadi ada 4 produk, ya. Jadi 3 hijau, 1 orange. Jadi ada Tridans, ada Ingenium, ada Stomapur, dan ada Nunlite. Mungkin sedikit dari Dr. Tris nanti mungkin bisa. Oke, ya mungkin yang pertama yang saya bahas adalah Stomapur, karena dari namanya stomach ya, jadi pencernaan. Ini adalah suplemen yang untuk GERD itu dianjurkan. Ya, seperti materi-materi yang lalu saya sudah bilang, choice-nya kalau suruh milih satu adalah apa. Nah, pada saat ini paling sesuai sebenarnya 4 ini sesuai, tapi nomor 1 adalah Stomapur karena dia akan melindungi dinding dari lambung. Stomapur itu sama jahe. Ya, untuk supaya dia tidak terkena jadi biasanya pada saat pencernaan itu yang paling sering itu Helicobacter pylori. Nah, ini senjatanya. Jadi guardnya, jadi penjaganya supaya pylori itu tidak menyerang dinding lambung kita. Makanya pilihan pertama adalah Stomapur buat saya. Kemudian nomor 2 adalah Tridans. Ya. Tridans seperti kita ketahui adalah dia itu triple antioksidan. Tapi di sini dia otomatis karena antioksidan seperti tadi saya katakan, pada saat puasa itu sebenarnya badan kita didetox. Tapi kalau makanannya rusuh berarti radikal bebasnya kan masuk. Nah, ini dengan Tridans itu dikurangilah radikal bebas yang masuk. Contohnya makan bakwan, terus sambal kacang, terus bihun goreng, terus kerupuk mie. Itu kalau yang di Jakarta ya, yang saya tahu. Kerupuk kuning itu, kerupuk mie itu semua mengandung gorengan. Minyaknya kita nggak tahu generasi keberapa ya. Nomor 3 adalah Ingenium. Kenapa? Ingenium itu adalah multivitamin yang kita tiap hari itu harus makan. Karena dia mengandung vitamin dari A sampai Z. Terutama pada saat puasa, imun kita pasti turun pada saat-saat siang seperti ini, sehingga dengan adanya Ingenium itu akan memperkuat tubuh kita. Nah, pada saat puasa boleh konsumsi 2 kali, yaitu pada saat buka, setelah makan, dan setelah sahur. Jadi ini adalah bekal kita akan memulai puasa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Nunlite. Nah, ini mungkin agak beda sedikit. Sebenarnya Nunlite ini lebih diperuntukkan tadinya untuk menjaga supaya kita tidak terlalu berlebihan makan. Sama mengikat lemak sih itu. Ya, sebenarnya ini diperuntukkan sebenarnya orang yang mau diet. Kenapa? Karena supaya orang diet itu kan biasanya asupan makanannya kan lebih kurang. Nah, supaya tidak terjadi GERD karena asupan kurang, dengan Nunlite ini dia akan melindungi dinding lambung sehingga tidak asam lambungnya itu tidak berlebihan. Sebenarnya 4 suplemen ini boleh Anda konsumsi selama bulan puasa, terutama buat penderita GERD. Tapi tanpa penderita GERD pun ini juga baik karena semuanya akan produksi asam lambungnya akan berlebihan. Jadi yang paling utama sekali yang disarankan Dr. Tris adalah Stomapur. Stomapur. Ya.
karena stomapur ini bisa membentengi kita dari si pylori ya, Helicobacter pylori. Ini dimana pasti FKC Family udah tahu nih Dokter Tris karena sering ikut training juga ya, kalau pylori itu tahan dengan suasana asam ya. Nah makanya kita bantu dulu lambung kita sehatkan lambung kita beri penjagaan yang kuat ya, itu dengan stomapur. Saya rasa seminggu lagi akan puasa, boleh dimulai dari sekarang. Ya, betul. Jadi Ya, udah mulai. belum, Betul. jadi udah di maintain dari sekarang supaya lambungnya yang misalnya sensitif atau apa sudah dikasih guard dulu. Iya, dikasih guard supaya GERD nggak masuk. Oh iya, supaya GERD nggak kambuh. Iya, kasih guard dulu supaya GERD nggak kambuh ya. Oke, yang kedua tadi adalah tridance, karena kita ya makanya rusuh, bener sih. Jadi kalau misalnya nih ada angan-angan gitu ya, pokoknya mau mau save money lah gitu ya, mumpung bulan puasa, itu nonsense. Justru bulan puasa itu pengeluaran jor-joran. Iya, tadinya nggak beli gula merah buat bikin cola gitu kan. Tadinya nggak nyiapin kental manis, nyiapin kental manis, bikin es teh. Waduh, itu saya sudah merasakan ya FKC Family. Momen setahun sekali, tapi kurangi, jangan sampai pada puasa yang mestinya kita lebih sehat, karena sekali lagi puasa itu baik karena itu adalah proses detox kita. Kita gulanya tambah naik, kolesterolnya tambah naik, kantongnya tambah kempes. Nah, ya jadi makanlah seperlunya. Iya. Jadi ya tadi ya pesan Dokter Tris. Jadi cobalah kita merubah habit juga ya. Mungkin kalau tahun-tahun lalu masih seperti itu, kita coba kita rubah. Karena kalau tahun kemarin berarti kita lebih muda setahun umurnya, iya kan? Tahun ini kita lebih tua setahun. Jadi mungkin penyakit lebih banyak kan di tahun ini, gitu loh. Jadi kita mulai ngurangin tadi itu, jangan sampai puasa yang sebenarnya adalah untuk mendetoks gitu ya, untuk membersihkan racun dari tubuh kita, ini malah racunnya pada datang, kolesterolnya naik, gulanya naik ya. Nah ini yang perlu Anda waspadai ya. Seperti yang saya ketahui juga, puasa itu diperuntukkan sebenarnya buat orang yang memang bisa ya. Bagi Anda yang sudah berusaha tapi tetap penyakitnya ada atau GERD-nya itu kumat, ya berhentikanlah puasa Anda, kemudian perkuatlah lambung Anda, kemudian sehingga bisa berpuasa kembali. Tapi cobalah mungkin yang tahun-tahun lain, ingat apakah yang tadi kita bicarakan itu sudah Anda lakukan apa belum. Kalau belum Anda lakukan, cobalah yang seperti tadi kita bahas hari ini, persiapkan. Jadi sahurnya diperbaiki, terus boleh konsumsi obat GERD Anda pada saat sahur. Nah, masih ada 5 hari. Bila Anda mempunyai dokter pribadi, boleh pergi ke dokter pribadi untuk ditanyakan apakah Anda boleh mendapatkan obat tambahan atau tidak. Dan sekali lagi tambahkanlah stomapur. Saya rasa atau mudah-mudahan itu bisa menambah hari-hari puasa Anda gitu ya. Kita ada keringanan itu, kita bisa membayar vidya. Jadi kita kasih makan orang-orang yang memang membutuhkan ya. Jadi itu pun sama, jadi nggak usah dipaksakan daripada nanti kondisinya makin jelek, terus Anda jadi terserang penyakit. Iya. Lebaran itu nggak bisa. Betul. Sampai di sini jumpa kita, tetap sehat ya, tetap bersemangat ya, jangan loyo, jangan lemas, terutama untuk Anda yang akan menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.